Bismillahirrahmanirrahim. Musulul asma'il ladzi umsalati wa ya'ida masuniya latubiti bal matalihi awlihi alama wa nunu intusdad salama lama wa nunu min zaini wa taini subtida aidun wa ta'widun bi zaka qusida jam'ul ladzi ulal ladzina mutlaqa wa ba'duhum bil wawi rab'an nataqa billati wala illati qad jumi'a wala ikal ladzina nasrun wa ta'a wa man wa ma wa al-tusawi madukir wa hakadha du'inda tayyin subir wa kallati aidan ladainda wa mawdi'allati tazawatu wa mislu madha ba'da matifami lam turgu fil kalami wa kullu hayalzamu ba'da usila ala dhamirin la'igin mustamila jumlatun awsibu halladhi usil billadhi benuhu kufil wasifatun sarihatun silatu wa qawmuha bimurabil af'alibun ma wa uhribat malam tudab dru wasliha dhamirunin hadab wa ba'duhum araba mutlaqan wa fi dhalhafi ayyan ghairu ayyin yaktafi in istatal waslun wa illam istatal fal hadhu nazrun wa abau ayun tajal in salu al baqili waslin mukmili wa hadhu indahum kathirun munjali fi aidin mutasib din in tasabi filin awas bin kaman arju yahab pada kahadhu ma biwasfin ufido kahangta kodin ba'da amrin min kodo tadalladhi jurabi man mutulujat famurrabil ladhi marartu fahwabar al-harfu taribi awilam yukhafafana matun arrafta kullihin amat gadu laziman kalati wal ana waladina summalati walidirarin kabanatil awbari kadaka watibtan nafdaya khisusari alami alaihi dahola lilmahi makot kana anhu nukila falqadli wal harisi wan numani fazikrudah yasiru ala man biquraba mudafun aw masubun al aqaba Allahumma shalli wa sallim barik alaihi wa alihi buatannya alfiyah pada ngample. Oke yo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jawab bareng-bareng itu pintunya. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'du. Ayo jangan ngambleh mulu. Ngambleh mulu. Baik, sekarang al-babus sabi'u, bermula bab yang ke-7 fi ta'rifil qasri, itu dalam pendefinisian qasar. Qasar itu meringkas sama dengan al-hasru. Jadi kadang-kadang qasru nih, itu kan kalau di situ qasru. Ya. Qasrun. Cuman kadang-kadang hasrun. Oh gitu loh. Fi ta'rifil qasri, itu dalam pendefinisian qasar atau meringkas sesuatu. Al-qasru bermula maknanya qasar, lughatan dalam bahasa,
Hati-hati Munziri, ntar Munziri yang baca. Al-qasru lughatul khabsi. Kan kacau kan. Apalagi pakai lah bunyi kok kagak ke. Lughatan dalam bahasa al-habsu itu menahan, memenjara. Habsu itu maksudnya menahan, maksudnya dipenjara, dibatasi. Qala Allah Ta'ala hurum maqsuratun fil khiyam. Hurun bermula mereka itu hurun bidadari, bidadari, maqsuratun yang ditawan, yang ditahan fil khiyami. Khiyam itu zamannya khimah, kemah. Lu jangan cengengesan. Lu masih belum punya kitab, beli, ditabung duitnya, ngerti? Nah, kalau hanya dibeliin lu gak serius, rugi gua. Nah, dikasih 20.000, nah, kan seminggu, kadang 30.000 ya kan? Nah, ditabung duitnya, kumpulin. Seminggu sisain 3.000 apa goceng. 10 minggu kok udah dapat satu kitab. Kalau saya beliin, kalau lu rajin, gue semangat. Kalau malas-malesan, begono. Wastilahkan itu dalam surah Ar-Rahman ayat 72. Wastilahkan dan dalam istilah balaghah, huwa takhsisu syai'in bisyai'in bitariqin mahsusin. Huwa ya qasar, takhsisu syai'in itu mentaksis. Mentaksis itu mengkhususkan. Khassasa yukhassisu takhsisan, ya kan? Takhsisu syai'in itu mentaksis sesuatu, bisyai'in ay akhara itu walaupun nggak ada akhara tambahin. Bisyai'in dengan sesuatu, ay akhara yang lain, bitariqin dengan cara makhsusin yang ditentukan. Qasr atau tadi saya kasih penjelasan, nama lain daripada qasr adalah hasr. Itu meringkas. Meringkas kalau dalam logat bahasa epistemologis itu al-habsu, menahan atau memenjara. Maknanya al-habsu yang maknanya al-qasru, yang maknanya al-habsu itu didasarkan pada firman Allah dalam surah Ar-Rahman ayat 72. Hurum maqsuratun fil khiyam. Bermula bidadari itu adalah maqsuratun, perempuan-perempuan yang ditahan, maksudnya ditahan itu dibatasi, ditawan fil khiyam dalam kemah. Wastilahana maknanya hasr atau qasr menurut istilah ulama-ulama balaghah, itu jamaknya balik itu bulaghah, adalah takhsisu syai'in bitariqin bisyai'in bitariqin maksud, menkhususkan sesuatu dengan sesuatu yang lain. Nanti contohnya itu dalam di bawah itu ma syauqi illa syairun, cita-citaku tidak lain dan tidak bukan adalah penyair. Itu itu namanya mentaksis cita-citaku bisyairin dengan penyair. Saya bercita-cita hanya sebagai penyair. Udah diam, disimak, diperhatikan. Kalau nggak punya kitab ya dengerin, ya kan? Sama aja. Wasyai'ul awalu, dan bermula sesuatu al awalu yang pertama. Itu maksudnya takhsisu syai'in bisyai'in, kan ada dua syai' itu. Nah, syai' yang pertama itu wasyai'ul awalu, dan bermula sesuatu al awalu yang pertama, huwa hiya asyai' al awal, al maqsuru itu perkara yang diringkas. Wasyai'us tsani, dan bermula sesuatu yang kedua, al maksuru alaih itu yang diringkas atasnya. Nanti ada contohnya. Nah, ini tolong diperhatikan ya. Wattariq al-maksus, dan bermula jalan atau cara yang ditentukan.
Lidzalika taksisi terhadap itu pengkhususan, yakunu itu ada apa at-thoriq, ada itu bituruki dengan cara-cara, wal adawati dan perabot-perabot, alat-alat itu adawat, al atiyati yang akan datang. Nah itu contohnya, nahwu ma syauqi illa sya'irun. Syaukun itu syako ya suku syaukun, maknanya tergila-gila atau rindu berat. Jadi masyauki bisa diartikan masyauki tidaklah bermula cita-citaku, itu aja lah simpelnya. Masyauki pakai shin ya, tidaklah bermula cita-citaku illa syairun, kecuali itu penyair. Alvin kemana? Udah tidur. Ya udah nggak apa-apa, biarin. Cita-citaku tidak lain dan tidak bukan adalah syairun, penyair. Oh, perhatikan, ma syauqi illa syairun. Fa maknahu, maka bermula maknanya lafaz ma syauqi illa syairun. Takhsisu syauqi itu mengkhususkan syauqi. Syauqi itu rinduku, cintaku. Kalau bahasa Jawanya Bronto, itu adiknya Boko itu namanya Bronto. Aal yang hafal. Adik lu, ya kan? Enggak. Iya aja ngomong apa sih? Wah kumisin lu. Iya kan? Masyauki, tidaklah bermula rinduku, keinginanku, kemauanku yang kuat. Syauki bisyiri itu dengan syair. Tahu syair kan? Udah lu jangan gangguin. Gue terakhir nih gue kasih tahu lu. Lu gak punya kitab, diem geseran ke sebelah sana. Jangan gangguin. Terakhir gue ngasih tahu nih. Ini ngaji serius lu ngajak cengengesan. Udah ketahuan gak gablek kitab, gak mau beli. Gangguin. Cumanin Ron kalau digangguin Ron. Wakosrihi dan atof kepada taks. Wakosruhu. Bukan wakosrihi, atof kepada taksisu. Wakosruhu dan mengkoser. Meringkas. Syauki alaihi atas syi'ri. Wanafiu sifatil kitabati. Lu kalau deket nyimak nggak masalah, tapi jangan ngobrol. Lu nggak punya kitab, lihat nggak apa-apa, tapi jangan gangguin. Itu bener, paham nggak? Tapi kalau deket malah ngajak ngobrol, itu nggak beres. Udah jangan ganggu. Ini ngaji balang lu kelar-kelar nggak? Dan jadi benalu kalau ini. Wanafyu sifatil kitabati dan menafikan, mentiadakan sifat menulis anhu dari syauki, roddan karena menolak, karena membantah, alaman atas orang, zona yang menyangka siapa man, anahu pada sesungguhnya syauki, ke apa namanya, kegila-gilaanku, kesukaanku, syairun itu penyair, wakatibun dan katib, penulis. Nih, saya terangin dulu, segitu dulu. Ini saya hapus saya dulu, biar nggak ganggu. Diperhatikan supaya langsung connect. Dalam koser, bukan tadi ada apa tadi koser maknanya? Takhsisu syai'in, ya ini definisinya adalah takhsisu syai'in, ini kan syai' yang pertama, mengkhususkan sesuatu bisyai'in dengan sesuatu yang lain. Nah ini walaupun nggak ada nih tambahin akhoro. Oh, bitorikin. Ya sini aja dah.
bitorikin maksusin. Apa maksudnya? Mengkhususkan sesuatu bisain dengan sesuatu yang lain. Bitorikin maksus dengan cara yang tertentu. Nah, dikomentari wasyai'ul awal huwa al maksur. Sesuatu yang pertama. Nah, ini mengkhususkan syai'. Syai' yang pertama ini namanya apa tadi? Mako yang diringkas. Syai' akhor berarti kan ini yang kedua. Kasih koma. Ini namanya maksur aleh yang diringkas atasnya. Nih contohnya ma syauki illa syairun. Ini tolong perhatikan. Ma syauki illa syairun. Tidaklah bermula rinduku, cita-citaku, berontoku itu kan tergila-gila kan sesuatu. Kalian mempunyai cita-cita yang kuat, itu syauk namanya. Nah, kalau dalam bahasa Rawi pakai logat Jawa itu bukan ya Rabbi sholli ala Muhammad, itu dalam berdiri itu loh. Itu syaukul muhib, syauk itu rindu, keinginan, dan cita-cita. Ma syauki tidaklah bermula cita-citaku illa syairun. Nah, syauki itu namanya maksur, diringkas. Cita-citaku itu mengerucut kepada penyair. Nyambung maksudnya? Bisa dipahami kan? Yang pertama syauki dalam konteks ini, nanti macam-macam cara apa namanya mentaksis. Ada pakai seperti ini, manya manafi pakai ilah seperti la ilaha illallah. Itu ilah, la ilaha itu berarti maksur, dikerucutkan ke Allah. Jadi nggak ada Tuhan kecuali hanyalah Allah. Saya tidak mempunyai cita-cita, saya tidak mempunyai keinginan yang lain illa syairun kecuali penyair. Tahu penyair kan? Artinya enggak juga saya ingin sebagai katib, tukang tulis, enggak. Cita-citaku hanya penyair. Nah, itu sebagai rodjan itu maksudnya apa famaknahu taksisu syauki bisyri wa qasruhu alaih. Jadi maknanya masauki itu adalah mentaksis syauk, keinginanku hanyalah mengerucut kepada penyair, enggak pada penulis, enggak yang lain. Oke? Itu maksudnya. Oke, lanjut. Wallazi jalla ala hadzat taksisi huwa nafi bi kalimati ma al mutaqaddimati. Tolong diperhatikan, ini redaksinya keren. Nanti karena alat-alat untuk mengkosor atau menhasar itu banyak, ada 4 itu. Wallazi dan bermula sesuatu, perkara, dalla yang menunjukkan apa allazi, ala hadzat takhsisi atas ini taksis, pengkhususan, wa ya hadza, wa ya huwa wallazi, wa ya alazi aja lah, wa ya alazi, an-nafyu itu nafi. Nafi maknanya apa? Mentiadakan. Bi kalimati ma dengan kalimat ma. Al mutaqaddimati yang jatuh duluan. Wal istisna'i atof kepada wal istisna'u atof kepada an-nafyu. Setelah an-nafyu awalnya menafikan ma syauki, itu kan dinafikan oleh ma, diikuti dengan maksur yaitu syauki. Wal istisna'u dan mengecualikan
bi kalimati illa sebelum bi kalimati illa dengan kalimat illa. Alati yaitu illa qoblal khobari yang sebelum khobar. Tadi kan syauki mubtada, illa sairun khobar. Nah, illa yang terletak pada sebelum lafaz sairun. Nih kan udah jelas kan? Gak apa-apa ini dikit-dikit. Tapi udah lanjut baca dulu deh biar jelasnya enak. Fama qabla illa. Fama maka bermula lafaz qabla illa yang sebelum illa. Wahua, awas, fama di situ bukan manafi. Fama maka bermula lafaz qabla illa yang sebelum illa. Wahua dan bermula ma qabla illa. Syauki itu lafaz syauki. Baru khobarnya. Tadi kan fama kan mubtada. Qabla illa kan selah. Wahwa syauki kan jumlah mu'taridah. Wahwa mubtada syauki khobar. Nah khobarnya fama. Yusamma itu dinamai apa ma qabla illa. Maksuron alaihi. Pada nama maksur alaih. Maksuron pada yang dinamai yang diringkas apa alai atas ma. Loh, ini kebalik ini. Atasnya kan waseul awal tadi. Iya kan? Nah, ini yang benar berarti. Wama dan bermula sesuatu ba'daha yang setelah illa. Wahwa dan bermula ma ba'da illa. Syairun itu lafaz syair. Yusamma itu dinamai apa ma ba'daha maksuron pada nama maksur yang diringkas. Wama illa wa illa wama dan bermula manafi. Nah, perhatikan manya itu manafi. Wama dan bermula manafi wa illa dan illa thariqul kasri itu cara mengkosor. Wa adawatuhu dan perabot-perabotnya kosor. Tanggung, walau kulta dan jikalau berkata siapa kamu, syauki syairun, syauki bermula kerinduanku, tergila-gilaanku, syairun itu penyair, bijun nafin dengan tanpa nafi, wastisnain dan istisna. Nafi kan ma tadi, istisnanya adalah illa. Jawabnya lau kulta syauki syairun ma fuhima maka tidak dipahami apa hadza ini lafaz. Awas jangan hadza taksisu. Ma fuhima maka tidak dipahami apa hadza ini syauki syairun at-taksiso pada nama taksis. Udah titik. Tapi tanggung walihada biar nyampe wafi hadza itu loh. Walihada dan karena ini laukulta syauki syairun biduni nafiyin wastisnain dan seterusnya yakunu ada likulli qasrin itu tetap bagi setiap qasr apa yang yakunu torofani dua sudut dua poin maksurun wa maksurun alaih. Maksurun yaitu perkara yang diringkas, wa maksurun alaihi dan yang diringkas apa alaihi atasnya atas lafaz. Wa yu'rafu dan dikenal apa al maksur maksur perkara yang diringkas dikenal bi annau dengan sesungguhnya maksur wa ya maksur alladzi itu lafaz yu'alafu yang dilipat apa alladzi ma'al qasri. Oh yu'alafu ntar dulu naibul fa'ilnya belakangan. Yu'alafu yang dilipat ma'al maksuri alaih bersama maksur alaih. Apa yang yu'alafu al jumlatul asliyatu jumlah al jumlatu jumlah al asliyatu yang asal
fil kalami di dalam kalam. Wa min hadza tanggung, dan dari ini keterangan yaitu yakunu likulli qasrin torofan dan seterusnya. Ta'lamu mengetahui siapa kamu, annal qasra pada sesungguhnya qasar, wa ya qasar taksisul hukmi itu mentaksis mengkhususkan hukum bil mazkuri dengan perkara yang telah disebutkan fil kalami di dalam kalam, wa nafiyuhu dan menafikan hukum, atofnya kepada taksisu maka bacanya wa nafiyuhu, dan menafikan taksisul hukmi bil mazkur ansiwahu dari selainnya hukum, bitorikin dengan cara minat turuki nyatanya dari cara-cara jalan-jalan al-atiyat yang akan datang. Wa fi hadzal babi, dan itu di dalam ini bab yaitu bab qasar arba'atu mabahisa bermula 4 beberapa pemahaman. Ya titik, perhatikan. Ini kebalik tadi. Ini kan kalau penjelasan awalnya kan begitu kan. Nah, ini ternyata ada istilah maksur aleh. Maksur aleh itu adanya pada se yang pertama kalau dalam sauki, ya kan? Maksurnya adalah penyair. Nah, ini yang tadi penjelasan awal, se awal namanya maksur, se yang kedua kan namanya maksur aleh. Ternyata penempatannya beda. Ternyata maksurnya adalah sauki, jadi mubtada'nya itu adalah maksur aleh yang diringkas atasnya. Sesuatu yang diringkas itu adalah penyair. Jadi ma ini manafi, ya, manafiatun, nafi, manya. Nah, ini mubtada, illa adalah berarti kan istisna. Nah, ini adalah khobar. Jadi nafi dengan illa itu menjadi musbat, isbat, tetap. Nah, apa maksudnya? Keinginanku tidak lain dan tidak bukan mengerucut sebagai penyair. Berarti maksudnya? Artinya itu mengeluarkan penulis, mengeluarkan pegawai dan lain sebagainya. Oke? Itu namanya qasar, atau kadang-kadang rebutannya ini hasr. Jadi kadang-kadang maksur, kadang-kadang mahsur. Nah, kalimat ini berarti kan yang diawali, ini sebetulnya habis. Yang diawali dengan ma-nya manafi, kemudian diisbatkan dengan illa, istisna, itulah salah satu cara, salah satu torik maksus, cara khusus untuk mengqasar. Nah, umpamanya ucapannya itu begini, ini kan begitu tadi, syauki syairun. Nah, bermula keinginanku, kerinduanku syair itu penyair. Ini nggak bisa disebut dengan hasr, karena nggak ada perabot hasr. Hasr itu salah satunya, salah satu caranya adalah pertama didahului oleh nafi, diimbangi dengan istisna. Paham ya? Macam-macam loh. Itu cara yang pertama, Aska. Nanti ada pakai innama. Ini sekilas info aja. Innamal a'malu binniyat. Ada yang pakai yang tadinya harusnya belakangan tapi didahulukan. Kalian baca Al-Fatihah. Iyyaka na'budu. Itu kan harusnya iyakanya belakangan. Tapi iyaka ditaruh di depan, itu menandakan mana taksis. Nyambung kan? Nah,
Ini level, diperhatikan. Ini ngaji bayan, itu adalah untuk mengencangkan, untuk memantapkan kalian mempelajari nahwu. Yang kemarin al-kalamu walafzul murakkabul mufidu bil wad'i. Hafal kan, Run? Terusnya apa, Run? Wa aksamu salah satun. Ya kan, nggak apa-apa, diapalin memang. Ismun wa fi'lun wa harfun ja'a limaknan. Nahwu yang kemarin kalian, yang selama ini kita bahas, itu kalian akan ngerti fungsi dan faedahnya ketika diimbangi dengan ilmu bayan. Ini bayan masih. Gitu kan? Nanti setelah bayan ma'ani. Baru yang terakhir bacik. Itu tingkatannya. Nih, balaghah itu ya. Balaghah itu kan 3 ilmu. Yang pertama namanya ilmu bayan. Yang kedua namanya ma'ani. Ma'aninya ini beda dengan ma'ani ja'ali maknan itu kemarin, ya kan? Nah, yang terakhir adalah bacik. Bacik ini udah kelas indah. Namanya bacik. Ini balaghah, ini 3 ilmu ini, bayan, ma'ani, bacik. Nah, kalian belajar nahwu akan semangat apabila ya ini seperti ini diimbangi dengan balaghah. Kalau kalian hanya ngajinya standar sauki sairun, mudah dalam pembahasan mubtada khobar udah pas. Sauki bermula keinginanku, kerinduanku, kegilaanku, itu sairun penyair. Oke, udah cukup mubtada khobar. Mubtada ya udah ada khobar. Tapi dalam sauki sairun itu enggak mempunyai makna hasr atau koser. Tapi dalam ma sauki illa sairun, di dalam ma, setelah ma sauki, ma-nya manafi, sauki mubtada, kan sama aja mubtada. Ini kok mubtada, ya kan? Terus diimbangi dengan illa sairun khobar, ini kok khobar. Tapi dalam sauki sairun tidak ada koser atau khasr. Tapi dalam ma sauki illa sairun terdapat ngantuk. Lihat, orang Habib Andri tidur, saudara-saudara. Lah iya kan? Oke, nyambung ya. Umpamanya contoh yang lain yang kalian udah hafal. La ilaha illallah, ini hasil. Bisa aja kalian ngomong ilahi, Allahu, bermula Tuhanku itu Allah, atau Allahu ilahi. Dua ini nggak ada mana koser. Nih. Tapi kalau dalam la ilaha illallah itu terdapat koser atau hasr. Loh, ini kan artinya mubtada khobar pembahasan nahwu, ya kan? Tapi mubtada khobar yang dikomposisikan antara nafi, ma syauki ditambahin illa sairun, menjelma makna yang lain yaitu koser. Nah, koser tadi ada perabotannya, ada maksur aleh dan maksur. Nyambung kan? Mana yang diringkas? Innamal a'malu binniyati. Sahnya amal harus diringkas kepada niat. Kalau nggak ada niat, kalian makan, udah asal kenyang aja. Kalau nggak ada niat, ya udah lu makan, mubah. Tapi kalau kita makan niat, biar makan terisi, nanti ada tenaga. Kalau ada tenaga kita semangat ibadah, kita semangat belajar. Kalau lapar mau ngapa-ngapain kok susah, ngantuk mulu kayak Andri. Lu tadi nggak makan, singkong aja nggak doyan belagu tuh. Ini singkong makan. Nah, kan kita anak singkong, lu nggak doyan al singkong. Yang nggak doyan singkong siapa nih? Lu nggak doyan. Kenapa nggak doyan? Belajar makan singkong. Jewer, Junet. Belagu, anak Kupang aja. Wah, Junet keras amat. Kapan lagi bahasa Jewer gitu kan? Masa Allah. Lu nggak doyan singkong, Ron?
Doyan Ron, singkong itu untuk melapisi lambung bagus. Kan lu punya lambung kan? Ya punya, kalau nggak punya lambung atau mati atuh. No Andre nah ketawa mulu. Lu kenapa Andre? Sakit Pak. Sakit apa Andre? Lambung Pak. Emang Andre punya lambung? Punya Pak. Lah iya. Semua orang juga punya lambung karena lambung untuk nambung makanan. Nah kalau nggak ada lambung, nggak gitu makannya langsung nyelos. Lah iya kan? Masa Allah. Oke lanjut. Itu yang dimaksud. Sekarang berapa menit? Wah, itu baru 35 menit. Ntar 15 menit lagi lah paling enggak. Nah, dalam bab koser ini terdapat 4 pembahasan cara-cara membuat koser. Yang ini pertama ini. Terus yang kedua, innama nanti ada penjelasannya. Oke, sekarang lanjut. Al-mabhasul awwalu. Bermula pembahasan yang pertama. Al-mabhasul awwalu. Yang rapi don. Adminnya. Bermula pembahasan yang pertama. Fi turuqil qasri. Itu dalam cara-cara membuat qasr. Meringkas kalam. Lil qasri. Itu tetap bagi qasr. Turukun bermula jalan-jalan atau cara, bukan jalan-jalan raya, bukan lalu jalan-jalan. Emang jalan-jalan kita? Enggak. Turukun apa Don? Bermula cara-cara, sistem, kasirotun yang banyak. Wa asharuha, boleh itu catatan kakinya banyak banget. Ntar lu baca dewe kayak dah. Habis kalau kita membaca catatan kaki, ntar gak kelar-kelar. Nah, kan yang kita baca kan kita matannya. Wa asharuha dan bermula paling terkenalnya turuk kasiro fil isti'amali dalam penggunaan bahasa Arab arba'atun itu ada 4. Tuh sarahnya. Wa min turukil kusuri allati laisat masyhuratal istimal lafzu wahdahu au faqat au la ghairu au laisa. Itu kalian kapalin loh. Itu enggak ada loh. Udah enggak apa-apa saya baca dah. Wa min turukil qasri dan itu diantara catatan kaki ya. Mengebut dikit nih soalnya banyak nih catatan kakinya. Dan itu diantara cara-cara qasr alati yaitu turukul qasri laisat yang tidaklah ada apa alati masyhuratal istimali itu terkenal penggunaannya lafzu wahdahu itu lafaz wahdahu. Itu kan dalam kalian baca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wahdahu itu termasuk qasr. Gitu loh. Au faqat atau lafaz faqat saja. Fa-nya zaidah. Au la ghairu atau lafaz la ghairu. Jadi wahdahu atau fakot atau lafaz la ghairu itu udah qasr. Nyambung? Tapi ghairu masyhuratil istimal, enggak terkenal penggunaannya. Tuh. Au laisa ghairu atau lafaz laisa ghairu. Maknanya laisa tidaklah ada apa perkara ghairu itu selain itu. Au madatul ikhtisasi atau perabot ikhtisas. Au madatul qasri atau materi mengkosor. Au tawassutu dhamiril fasli atau menengahnya dhamir fasol. Kan ada dhamir fasol. Ya kan? Zaidun huwa qaimun. Ngerti kan? Itu pun bagian daripada qasr. Tuh. Au ta'riful musnad ilaih atau memakrifatkan musnad ilaih. Au taqdimul musnad ilaih atau mendahulukan musnad ilaih ala khobarihi atas khobarnya musnad ilaih al fi'li yang bangsa fi'il, khobarnya yang bangsa fi'il.
ahyanan dalam beberapa kesempatan. Wa ghairu zalika, dan selain itu semua. Wa hadhihi turuku, dan bermula ini cara-cara, yaitu wahdahu, faqat, la ghairu, dan seterusnya. Khaliyatun, itu kosong, itu sepi. Minal lataifil balaghiyati, minal lataifi, nyatanya dari kelembutan-kelembutan al balaghiyati, yang bangsa balaghoh. Wahdahu faqat la ghairu, dan seterusnya, itu termasuk perabot kosor, cuman nggak ada atau kosong dari indahnya balaghoh. Latifah jamaknya lataif. Kalau kalian pernah belajar tasawuf dalam thariqah qadiriyah wa naqsabandiyah, itu ada latifah yang 7, lataif as-sab'ah, yang kemarin pernah saya singgung. Tadi saya singgung ya kan? Apa tadi? Yang di bawah tetek sebelah kiri 2 jari namanya latifatul qalbi. Yang sebelah kanan namanya latifatul apa? Roh. Samping tetek sebelah kiri ke arah dada. Ngomong tetek ketawa-ketawa. Tolong jauhin Kak. Emang apa ini namanya kalau nggak tetek? Lah ya susu. Lah ya kan? Nah, itu namanya latifatus sir. Yang sebelah kanan arah ke dada tengah itu namanya latifatul khofi. Yang di tengah jantung, tengah-tengah dada ini lurusan dengan kedua susu tapi tengah-tengah, itu namanya latifatul akhfa. Berapa udah? 5. Sama apel di luar kelapa. Kelapanya diparut. Terus ini atas mata pertengahan ini namanya latifatul apa? Latifatul nafsi, napas. Yang paling atas kepala namanya latifatul kolab. Kalau nggak praktek nggak bakalan hafal. Nah, itu dalam itu rasa-rasa dengan tasawuf, amalan thariqat. Nah, ini apa namanya latifah tapi dalam berbahasa. Waqat ausolah, dan betul-betul telah membahas dengan waqat ausolah. Itu dari kata-kata ausol itu ya ke akar-akarnya membak. Waqat ausolah, dan betul-betul menyampaikan ke akar-akarnya. Pada lataif balaghiyah, siapa Jalaluddin As-Suyuti, Syekh Jalaluddin As-Suyuti, fi kitabihi, di dalam kitabnya Syekh Jalaluddin As-Suyuti, al-itqani fi ulumil Quran. Kalau gak duit lu beli al-itqan fi ulumil Quran. Tuh, kitabnya gede, hampir sama dengan tafsir Jalalain. Al-itqan ada 2. Ada al-itqan fi ulumil Quran, ada al-itqan fi adabi hamalatil Quran. Yang ngarang Syekh Ali As-Sobuni. Oh, keren. Itu beli. Nah, supaya ngerti asal balaghiyah, rahasia-rahasia ilmu balaghah dalam Al-Quran, di antaranya itu adalah kitab Al-Itqan tadi. Maka jangan kalian memuaskan nafsu mulut, nafsu perut. Tapi juga kalian harus memuaskan pemikiran, memuaskan ilmunya. Supaya rakus dalam ilmu, punya duit enggak untuk jajan, tapi punya duit adalah untuk membeli kitab tuh. Al-Itqan tadi ada 2. Fi ulumil Quran, itu As-Suyuti. Ada al-itqan fi adabi hamalil Quran. Tuh ya. Tuh. Ausala membahas ke akar-akarnya ila arba'ata asaro, pada 14 apanya thariqon. Ahammuha, bermula paling pentingnya 14.
14 torikon tadi. At-turukul arba'atu itu jalan-jalan al-arba'atu yang 4. Al-masyhuratul istimali itu boleh. Al-masyhuratul istimali itu masyhurah dimudhofkan kepada al-istimal. Perhatikan ini sulit. Al-masyhurah dikasih al padahal isim itu dimudhofkan. Boleh karena al-masyhurah itu isim sifat. Isim sifat itu ada isim fa'il, ada isim maf'ul atau sifat musabbahat. Oh, itu loh. Karena isim mudhof itu nggak boleh dikasih al. Oh, kecuali, nah itu apa itu kalau di alfiah kok lupa banget saya. Apa lu? Yang tadi lu bahasa itu loh. Apa itu bab bukan bab yang tadi. Al harfu ta'rifin amillau mufaqat. Ya kan? Yang tadi lu bahasa kan begitu tadi. Tapi itu bab mudhofah. Apa itu? Wa ma tujifu. Lupa banget saya. Biasanya apal banget saya. Nah, itu boleh itu al-masyhuratul istimali yang terkenal penggunaannya. Wahia tahtalifu ma'a ba'diha. Wahia dan bermula 4. Aturuk al-arba'ah. Tahtalif itu berbeda apa? Aturuk al-arba'ah ma'a ba'diha bersama lainnya, bersama sebagiannya. Al-arba'ah al-masyhurah min aujuhin kasiratin dari wajah-wajah yang banyak. Udah kalian terusin dah itu. Kalau jadi baca catatan kaki nggak kelar-kelar, ya kan? Kalian mutola'ah sendiri. Karena itu sama dengan kitab syarah. Nah, kembali ke kitab matan. Wa asharuha fil istimali arba'atun. Dan bermula paling masyhurnya turuk kasirah fil istimali dalam penggunaan qasr arba'atun itu ada 4. Wahia dan bermula 4. Awalan dalam permulaannya yakunu itu ada apa al-kusuru. Nah itu menafikan, mengkosor bukan menafikan, al-kusur meringkas bin nafi wal istisnai dengan alat nafi, dengan cara nafi wal istisnai dan istisna. Itu catatan kaki itu nggak apa-apa dibaca. Yakunu nafyu bi ghairi ma ka qauli ta'ala in hadza illa malakun karim. Itu dalam surat Yusuf. Wa qulna hasa lillahi ma hadza basyara in hadza illa malakun karim. Catatan kaki. Tulis in hadza. Itu innya maknanya nafi. Tidaklah bermula ini Nabi Yusuf illa malakun kecuali itu satu malaikat karimun yang mulia. Kama yakunul istisna'u bi ghairi illa nahu lam yabqa siwa katalu dan seterusnya. Nah itu in hadza illa malakun karim itu kan ayat sebelumnya kan. Lu pasti nggak ada yang ngapal. Yang setengah hafal dulu Kevin. Falamma ra'ainahu akbarnahu wa qatta'na. Falamma ra'ainahu akbarnahu wa qatta'na aydiyahunna wa qulna hasya lillah ma hadza illa basyara in hadza illa malakun karimah. Itu ketika perempuan-perempuan yang ada di kota Mesir melihat Nabi Yusuf, karena satu perempuan dikasih satu buah dan pisau. Begitu Nabi Yusuf dikeluarkan, Yusuf, tahu Yusuf kan? Siapa? Erwin Yosef. Nah, dalam agama beta yang dulu Yosef. Ya kan? Akhirnya waqatta'na aydiyahunna, yang dikupas bukan buahnya, tapi malah tangannya diiris. Enggak kerasa karena terkesima dengan ketampanannya Nabi Yusuf. Lu punya ilmu pelet Yusuf itu.
Ya abati inni ra'aitu akhada asyara kaukaba wasyamsa wal qamara ra'aituhum li sajidin. Wah, puasa lah, lu puasa aja pada males. Puasa Senin Kemis doang ini cuman mendiri doang. Andri sekarang udah nggak pernah lagi puasa Senin Kemis, napas lu yang Senin Kemis. Allah. Aska kan nggak pernah puasa Senin Kemis sih. Napasnya doang Senin Kemis. Oh. Nah, itu innya nafi kan ada faslun fimma wala tawain al musabbihati bilaisa. Nah, itu kan. Jadi yang pertama adalah menggunakan nafi dan istisna. Contohnya tadi masyauki illa sairun au masyairun illa syauki, sama aja dibolak-balik. Ya kan? Masyauki tidaklah bermula kegila-gilaanku illa syairun kecuali itu penyair, atau wa masyairun dan tidaklah itu penyair illa sauki kecuali bermula kegilaanku. Oh, itu yang pertama. Tadi udah dibahas ya. Yang kedua, sanian yakunul qasru bi innama. Yakunu ada. Apa al-qasru qasar meringkas kalam bi innama itu dengan innama. Nahu qaulihi ta'ala dalam surah Fatir ayat 28. Innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Kalau dibaca nahu ya ulama'u harokatin. Ntar innama yakhsyallahu lagi lu. Kebalik itu Allah. Innama yakhsha. Bahwasanya atau hanyalah takut, itu kan hasr atau qasr. Hanyalah akan takut Allah pada Allah, itu meringkas orang-orang yang takut kepada Allah min ibadihi dari hamba-hambanya Allah. Siapa? Al-ulama'u, orang-orang yang berilmu, yang mempunyai rasa khosyah takut kepada Allah, itu ya ulama. Paham maksudnya? Kalau orang nggak ada ilmunya, ya nggak takut sama Allah. Nyolong duit biasa, nyolong HP biasa, orang nggak takut sama Allah. Melek lu dia ngomong jual beras lu tidur. Loh iya kan? Kita tidak jual beras, Pak. Itu beras beta sendiri. Tahu lu terlibat kali sama Alfi waktu menjual beras. Tidak. Iya kan? Tuh. Wa qauli syairi, dan seperti ucapan penyair. Innama yastaril mahamida khurrun toba nafsan lahunna bil asmani. Innama yastari, bahwasannya membeli itu innama, dan lu artiin sesungguhnya sesuatu, salah. Innama itu perabot hasr, maknanya sesungguhnya, bahwasannya. Ngerti? Oke, pakai. Ntar lu mabuk, innama sesungguhnya sesuatu, salah. Hanyalah, gitu loh. Yastari, membeli. Al-mahamida, pada perkara-perkara yang dipuji. Maksudnya membeli itu yang melakukan. Siapa? Hurun, orang yang merdeka. Perhatikan. Kalian harus segera sadar. Karena sadar itu sama dengan pemikiran kalian merdeka. Dengerin Kirun. Kalian lihat sampah nggak usah disuruh. Pungut dibuang di tempat sampah. Ya kan? Kalian lihat sesuatu yang kotor, segera rapikan. Orang yang merdeka adalah orang yang membangun kesadaran. Kalian bangun subuh, harus sadar. Itu baru merdeka kalian. Kalau sholat subuh aja, bangun subuh aja masih dibangunin, itu belum kurun. Masih abdul. Kalau mental budak itu mau rajin bekerja kalau disabet. Maka ada istilah,
yakfil hurra al isyaratu ma la yakfil abda illa dzarbatu. Manusia yang sadar cukup dengan isyarat. Manusia yang merdeka dalam arti sadar cukup diberi isyarat. Jangan berisik. Ma la yakfihil abda illa dzarbatu. Beda kalau mentalitas budak. Harus digebuk, harus disabet. Kalian subuh udah Allah, dengerin lu Al. Udah dibangunin sampai 3 kali aja masih pelengok. Ini Al itu ya termasuk Aska ya Odon juga. Nah, itu menandakan mentalitas kalian masih budak, abdun, belum hurun. Nah, harus rubah. Net, ngerti kan? Wah, sembarangan. Nah, ini luar biasa itu loh. Innama yastaril mahamida kurun. Yang mau melakukan hal-hal positif yang terpuji, amalan-amalan soleh, itu adalah kurun, orang yang merdeka. Oh, gitu jiwanya merdeka. Toba yang baik, siapa kurun, apanya nafsan, jiwanya. Lahunna terhadap mahamid bil asmani dengan harga-harga. Asman zamannya saman. Salisan yang kedua, innama jelas ya. Contohnya innamal a'malu bin niat. Nah, ini mungkin dibahas di pertemuan berikutnya mungkin. Gitu ya. Yang pertama nafi dengan ilah. Contohnya la ilaha illallah ma syauqi illa syairun. Yang kedua pakai innama. Itu cara yang kedua. Innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Innamal a'malu bin niat. Contohnya syair itu innama yastaril mahamida hurrun. Yang ketiga, salisan yakunu ada apa al-qasru qasr bil atfi itu dengan mengatofkan bila dengan la. Wabal dan bal, walakin dan lakin. Nahu al-arzu mutaharrikatun la sabitatun. Al-arzu bermula bumi, mutaharrikatun itu berputar, bergerak. La sabitatun tidak menetap. Bumi ini berputar, ya kan? Karena saking cepatnya putaran bumi, maka seolah-olah enggak berputar, seolah-olah diam. Wah, nah itu lafaz al-arzu mutaharrikatun la sabitatun. Itu artinya bumi ini berputar, ditegaskan la sabitatun, enggak diam. Itu terdapat makna qasr. Qasrnya apa? Ya bumi bergerak, bumi berputar. Loh. Wa kaqauli syairi, dan seperti ucapan penyair. Umrul fata zikruhu la tulumutatihi wa mautuhu khizbuhu la yaumutani. Bakal basit. Umrul fata zikruhu la tulumutatihi wa mautuhu khizbuhu la yaumutani. Innal basita musafilun fa'ilun musafilun. Nah, umrul fata, dengerin. Bermula hakikat umurnya pemuda. Zikruhu itu disebut kebaikannya al-fata. Pemuda. Umurnya pemuda, dia udah mati. Ya kan? Masih disebut-sebut kebaikannya, itu berarti umurnya panjang. Ngerti maksudnya? Umpamanya yang masih muda mati, contohnya Imam Nawawi, Imam Suyuti, umurnya pendek, paling antara 40-an tahun, 50 tahun. Imam Syafi'i cuma 55 tahun, tapi masih disebut-sebut kebaikannya sampai detik ini. Loh, latulu muddatihi, tidak lama masa umurnya. Bukan orang yang umurnya
120 tahun, enggak. Nabi Muhammad udah lama wafat, udah 1500 tahun yang lalu. Tapi kebaikannya Nabi Muhammad sampai detik ini masih disebut. Itu menandakan Nabi Muhammad itu umurnya panjang. Itu maksudnya umrul fata zikruhu la tulu muddatihi. Wa mautuhu, dan kematiannya pemuda, khizyuhu, itu kehinaannya umur. Umurnya, bentar kasih tahu ke Alpi, masih muda maling nyolong, masih muda kelakuannya tidak baik, itu hina, berarti umurnya pendek. Ngerti maksudnya? Yang disebut bukan kebaikannya tapi keburukan, itu sama dengan umurnya pendek. Tuh, kehinaan. Layaumuhu, tidak hari-harinya fata, adani yang pendek. Wa qaulihi, dan sini ucapan penyair Bahar Kamil, mana lafi dunya huwa in baghtatan lakin aku khasmin ya jiddu ya malu, manalah di dalam mendapatkan. Makanya nala itu dalam ilmu pemayangan, Semar Petruk Bagong Nolo Garing, Samir Semar, Petruk Fatruk bagian Bagong, nala khairan Nolo Garing, tanamkan imanmu, keyakinanmu dalam hati sanubari. Ya kan, Samir, oh, memaku. Fatruk bagian, Petruk Bagong, tinggalkanlah keangkara murkaan. Kalau kamu mau Samir dan Patruk bagian, Petruk Bagong, nala khairan Nolo Garing, kamu akan mendapatkan kebaikan. Jangan males, jangan luyuran, jangan jablek, jangan ini dan itu. Belajar tekun, maka Nolo Garing, nala khairan, mendapatkan kebaikan. Oh iya, Aska bisa ngaji, iya kan? Ntar pimpin ininya, oh udah lulus dari AIS, Pak Ustadz Aska, wah ya gak? Kirim, ntar tolong pimpin ya baca ratib. Wah siap, dengerin menjadi don, jangan laku mau pakai koper lepak ya gak? Lu ngerti Al? Yang pelotat minggem, udah Pak, ya kan? Lu ngantuk Ron, kali-sekali Ron, melek malam jangan main HP mulu, ya kan? Tuh, manalah tidaklah mendapatkan fi dunyahu, siapa orang fi dunyahu. Nah itu loh, tadi kan belum saya contohin. Umrul fata zikruhu latulu muddatihi, yaitu umurnya fata itu enggak latulu muddatihi, itu kan atau pakai lah, ngerti kan? Itu menjadi contoh. Manalah tidak mendapatkan fi dunyahu dalam hartanya fulan, wa in baghyatan, sekalipun brengsek, lakin aku hazmin, tetapi itu lakin orang yang mempunyai keteguhan, ya jiddu, yang bersungguh-sungguh, siapa aku hazmin wayak malu, itu yang menjadi contoh. Lakin aku hazmin diatofkan kepada manala, manala failnya. Tuh, udah titik segitu dulu dah, mau udah ngantuk no. Andre udah tetut, ya nggak kirun, matanya udah kayak dewa mabok merah, dia nggak aal cengengesan, dia mau merdeka besok kagak sekolah. Si Junet ya sama, mau protes kagak enak. Erwin lah, oke, besok berarti Robian ya, Robian yakunul qasru bitakjimi ma hakut takhir. Nah, itu iya karena abudu wa iya karena setahnya apalah kalian. Oke, sebenarnya tanggung, tapi ya udahlah nggak apa-apa lah. Tanggung itu sampai mulahado itu kan, cuman ya udahlah, nggak usah dipaksakan. Besok sekolah nggak, libur aja, biasanya bolos mulu lu. Ya, kirun asik, kan disuruh bolos sama Ustadz, ntar gua lagi yang disalahin. Oke, kita tutup bersama-sama dengan doa kifaratul majelis.
Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.